Oke, baik ya, sudah jam 3.31 ya. Untuk sementara absensi saya stop dulu, nanti di akhir kuliah saya munculkan lagi ya. Oke, baik. Tyson, suara kan kedengaran ya? Halo? Tes? Oke, terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan Waalaikumsalam, Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sudah segar ya, sudah tidur siang ya kan gitu, sudah mandi sore dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan kembali pertemuan kedua kita ya. Setelah Sabtu kemarin kalau tidak salah ya, kita pendahuluan tentang optika ya, optika modern, sorry. Oke, jadi sesuai dengan RPKPS ya, pertemuan yang kita berikut ini adalah saya melanjutkan terkait dengan superposisi gelombang ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, jadi kuliah kita mulai dengan superposisi gelombang ya. Ini kenapa kita belajar ini? Ya, karena memang sebentar lagi kita akan masuk ke fenomena fisis dari optik ya, di mana di situ ada fenomena polarisasi, interferensi, diffraksi yang semuanya hampir logika untuk penjelasan fenomena itu adalah superposisi gelombang ya. Oke, jadi pada topik ini kita nanti akan membahas tentang prinsip superposisi ya, dan mungkin ya dasar-dasarnya Anda juga sudah dapat ya. Kemudian juga nanti kita akan mencoba untuk menjumlahkan beberapa gelombang ya, yang di situ mungkin bisa jadi frekuensinya sama gitu dalam arah yang sama ya. Nanti, nah penjumlahan atau superposisi beberapa gelombang itu biasanya ya dibatasi 2 gelombang dulu ya, biar mudah penjelasannya. Itu kita akan lakukan dengan metode aljabar, kemudian metode kompleks dan metode pasor ya. Nanti juga kita akan bahas tentang bagaimana kalau gelombangnya itu frekuensinya beda sedikit gitu ya. Kemudian juga nanti kita akan ya menyinggung sedikit tentang apa itu bit ya dalam ketika frekuensinya berbeda sedikit, dua gelombang berinterferensi gitu ya, sampai ke juga nanti contoh di interferensi dan lain-lain ya, gitu. Oke, jadi prinsip superposisi dan oke seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa kenapa kita mempelajari prinsip superposisi ya, karena ini nanti sebagai dasar kita untuk mempelajari fenomena interferensi, diffraksi dan polarisasi ya gitu. Ya, kenapa juga kita mempelajari interferensi, polarisasi, diffraksi ya, karena fenomena ini yang kemudian kalau bagi teman-teman nanti yang tertarik ke spektroskopi begitu dan juga beberapa peralatan, sebetulnya juga fenomena ini ya yang mendasari ya. Baik terutama kalau polarisasi itu nanti kalau Anda di kerja dengan Pak Edi misalnya di apa namanya surface plasmon resonan, kemudian dengan Pak Iman itu elipsometri ya, di situ ada interferensi, kemudian juga diffraksi ya, dengan saya juga polarisasi, interferensi, diffraksi juga dipakai semua ya, gitu. Ya intinya kalau Anda mempelajari lebih lanjut tentang spektroskopi, terutama Anda riset
menggunakan gelombang elektromagnetik, mesti ketiga fenomena ini akan lumayan ya memberi bekal Anda ya, minimal kalau rumusnya lupa tapi fenomena ingat gitu ya. Atau juga bisa menjadi bahan Anda untuk ikut PKM misalnya kan, Pekan Kreativitas Mahasiswa itu ya. Kalau Anda ingin membuat alat ukur yang sensitif, kemudian bisa melalui interferensi atau dipraksi ya, mengukur koefisien atau ya apalah yang kita memanfaatkan laser ya di situ ya. Karena kalau Anda ingin mengukur objek-objek yang itu ordenya di bawah nanometer, tentunya tidak bisa Anda menggunakan alat ukur yang ada secara fisik gitu ya. Mesti Anda harus menggunakan alat yang itu jauh lebih kecil ya ukurannya, yaitu salah satunya dengan tadi cahaya ya. Yang kalau Anda ukur kan bisa cahaya itu spektrumnya kan gelombang elektromagnetik cukup lebar ya. Tentunya Anda bisa menggunakan infrared atau Anda menggunakan sinar X yang itu lebih kecil-kecil lagi gitu. Jadi semakin kecil ukuran objeknya, maka Anda juga harus menggunakan peralatan yang semakin kecil pula ya gitu. Nah, fenomena gelombang, interferensi, diffraksi, polarisasi di situ perlu banget ya gitu. Oke, itu ya pentingnya. Kemudian prinsipnya sebetulnya prinsip superposisi itu ya kalau ada suatu gangguan ya atau ada suatu fenomena resultan fenomena di suatu titik dalam suatu medium itu prinsip superposisi itu ya penjumlahan aljabar ya dari gelombang-gelombang pembentuknya ya gitu. Jadi kalau misalnya di situ ada C1, CI, CI itu adalah fungsi ke I dari suatu gangguan ya atau gelombang gitu ya. Nah, maka kalau gelombangnya ada N buah ya dijumlahin aja gitu. Itu namanya prinsip superposisi ya. Dan kalau dijumlahkan secara aljabar seperti ini kan berarti linear ya dia gitu. Nah, apa sih yang bisa dijumlahkan kan gitu. Nah, jadi kalau misalkan Anda diberikan suatu persamaan 3 dimensi ya, persamaan diferensial 3 dimensi seperti ini dan kemudian nanti Anda mendapatkan suatu solusi ya dari persamaan seperti ini dan solusinya itu seluruhnya adalah linear, maka implikasinya sebetulnya kombinasi dari persamaan linear solusi dari semua solusi ini ya solusinya ini juga gitu. Sehingga ya bisa kita jumlahkan aja secara aljabar kan gitu. Jadi C1, C1, C2, C2 dan seterusnya gitu dijumlahkan. Jadi ya itu namanya prinsip superposisi gitu kan. Jadi kalau suatu fenomena itu bisa dijumlahkan secara kombinasi linear berarti ya itu namanya prinsip superposisi. Nah, kalau tidak bisa ya berarti itu si fungsi gelombangnya adalah nonlinear ya gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan jadinya, apakah seluruh gelombang elektromagnetik itu linear ya gitu? Ya tentunya tidak ya gitu. Jadi tidak seluruh gelombang elektromagnetik itu linear gitu. Nah, jadi fenomena nonlinear, jadi berarti kan kalau dia nonlinear berarti tidak bisa memenuhi prinsip superposisi ya, tidak bisa dijumlahkan secara linear tadi gitu. Nah, fenomena nonlinear ini biasanya ya terjadi pada kasus-kasus tertentu ya. Kalau misalnya gelombang yang nonlinear itu bisa disebabkan oleh gaya yang sangat besar sekali atau kalau di akustik kan misalnya karena adanya dentuman yang besar sekali gitu ya, dentuman kejut misalkan gitu. Atau kalau dalam fenomena berkas laser itu berkas laser yang difokuskan ya dengan intensitas sangat tinggi. Misalkan sampai 10⁻10 watt per centimeter. Kalau di laser saya itu mungkin lebih dari 100 miliwatt gitu ya. Saking gedenya gitu sehingga tadi efek yang selama ini saya mau menganggapnya dia efeknya linear kan sehingga persamaan-persamaannya cukup mudah gitu ya. Jadi ketika saya menganggap
laser saya itu tidak begitu besar dayanya, ya kira-kira 10 watt atau di bawah gitu ya, atau 1 watt, maka fenomena akustik yang terjadi saya anggap linear kan. Sehingga ketika saya mencari konsentrasi, maka misalkan saya anggap bahwa akustik terhadap dayanya itu linear terhadap konsentrasi kan gitu. Tapi nanti kalau sudah terjadi kejenuhan ya karena dayanya terlalu besar, maka kelinearan itu menjadi ketika saya menganggap itu linear terjadi kesalahan cukup besar gitu. Tapi selama apa namanya daya rasanya tidak begitu besar, saya anggap linear saja karena suku non-linearnya kecil sekali gitu. Ya biasanya ada sih suku non-linearnya kan kalau kita mau lebih teliti, tapi kan itu kecil ya gitu. Sehingga saya anggap linear. Nah, yang mau kita bahas pun sekarang ya masih linear-linear aja gitu. Nah, nanti kalau Anda ingin lebih lanjut ya tentang pembahasan gelombang non-linear ya, di situ ada gitu. Ya kalau mata kuliahnya namanya tentang non-linear fenomena gitu ya, baik pada optik, akustik dan sebagainya. Nah, oke. Jadi penjumlahan gelombang ya yang berjalan di ini kita anggap ya dia gelombang penjumlahan gelombang yang menjalar gitu sepanjang sumbu X, biasanya juga dengan apa namanya frekuensi sudut ya atau kecepatan sudut yang sama ya gitu, omega yang sama. Nah, kemudian mau kita pelajari ini melalui metode aljabar, metode kompleks ya. Kemudian metode grafik atau pasor ya. Oke, nah jadi misalkan kita ambil satu contoh ya, yang biasanya kita kan ketika suatu mengamati fenomena gelombang itu medan listriknya saja dulu ya, medan elektriknya. Jadi ketika ada satu persamaan ya, seperti ini nih, ya, ini persamaan kayak gini. Sorry. Ini ketika ada persamaan kayak gini, ya. Ini adalah persamaan gelombang berjalan ya. Nah, ciri dari persamaan gelombang berjalan itu di sini ada satu fungsi sinus atau kosinus gitu ya. Yang di sini ada dia waktunya berubah, posisinya berubah gitu. Jadi ada omega T min Kx plus epsilon ya. Nah, ini konstanta. Jadi bagian ini adalah namanya fase kan. Nah, jadi di sini waktu berjalan posisinya jadi waktu berubah, posisinya berubah. Nah, ini kalau seperti ini namanya gelombang berjalan nih. Tapi nanti kalau ada superposisi gelombang datang dan gelombang pantul, itu jadi yang satu berjalan ke kanan, yang satu berjalan ke kiri, biasanya akan terjadi standing wave ya. Nah, ketika standing wave terjadi itu biasanya fungsi antara spasial dan temporalnya itu berpisah gitu ya. Nah, kalau misalnya sama dalam satu fungsi seperti ini namanya gelombang berjalan. Jadi ciri gelombang berjalan itu ada suku ini ya. Gitu. Nah, misalkan suku bagian ini ya, bagian spasial ini kita sebut saja fasenya itu alfa ya. Jadi alfanya itu fungsi posisi dan suatu fungsi konstanta ya, tetapan gitu. Misalnya epsilon. Nah, kita misalkan Kx plus epsilon itu alfa atau min alfa ya. Jadi alfa min Kx plus epsilon. Sehingga kalau kita memiliki dua gelombang ya, ini ada gelombang satu itu dilambangkan dengan amplitudo E01, kemudian pasanya alfa 1 ya, konstanta pasanya alfa 1, artinya di sini ada Kx1 plus epsilon gitu. Atau kemudian juga yang kedua dia juga punya frekuensinya sama di sini, tapi amplitudenya kan berbeda, sama fasenya berbeda. Ini alfa 2 gitu ya. Nah, maka ketika dua gelombang ini kita superposisikan ya, kita jumlahkan gitu, artinya kan kita menjumlahkan mereka ya, kita jumlahkan aja kan gitu, kita jumlahkan. Nah, ketika kita menjumlahkan tentunya ini tidak bisa langsung dijumlahkan begitu saja, kita pinjam aturan-aturan di apa namanya trigonometri lah ya gitu. Jadi misalkan kan kita ada aturan nih dalam matematika itu kan sin x plus y
itu kan sama dengan sin X cos Y plus cos X sin Y kan gitu kalau di trigonometri Anda coba lihat. Nah, ya kita terapkan di sini ada sin omega T plus alpha 1, sin omega T plus alpha 2. Berarti kan kalau ini kita ganti X ganti Y kan berarti nurut ini kan berarti sin omega T cos alpha 1 plus cos omega T sin alpha 1 kan gitu. Nah ini kan. Nah, kemudian juga yang kedua ini kita uraikan juga pakai ini. Ini menjadi sin omega T cos alpha 2 plus cos omega T sin alpha 2. Nah, kalau kita lihat di sini ada sin omega T, kemudian di sini ada juga sin omega T. Nah, berarti di sini juga ada cos omega T, cos omega T. Berarti kita bisa gabung nih yang sin omega T, yang ini kita gabung ya. Jadi E01 cos alpha 1, kemudian E02 cos alpha 2, kemudian ini sin omega T ya. Begitu juga cos omega T, berarti ini E01 sin alpha 1, E02 sin alpha 2 cos omega T. Sehingga oh gitu. Oke. Oke ya, waduh ini ada agak mudah-mudahan tidak jadi bermasalah nih, apa namanya, listriknya mau mati katanya. Ya mudah-mudahan tidak lah ya, kita sudah selesai baru mati deh. Oke, kemudian nanti, ini bisa kita tuliskan mestinya kan dalam, apa nih, E0 cos alpha sin omega T, ini E0 sin alpha cos omega T kan gitu. Nah dengan E0 cos alpha itu bagian ini gitu ya, kemudian yang E0 sin ini bagian sebelah sini, kan boleh aja gitu. Asal kita konsisten kan, jadi ini kita tulis, ini sin, ini cos, yang bagian ini semua kita sebut E0 cos alpha. Yang bagian ini semua kita sebut E0 sin alpha, kan gitu. Oke, sehingga kita bisa menulisnya seperti ini kan, jadi E0 cos alpha sin omega T plus E0 sin alpha cos omega T. Nah, penulisannya seperti ini, ya kan. Ini bisa kita peringkas juga, artinya tulisannya bisa menjadi bentuk E0 sin omega T plus alpha, karena kita punya kan, tadi aturan tadi bahwa sin X plus Y itu sama dengan sin X cos Y plus cos X sin Y. Kan ini mirip-mirip juga. Ya kan, jadi kalau misalnya sini ada sin omega T, ini cos omega T kan berarti mirip. Ini sin omega T cos alpha, cos omega T sin alpha. Berarti kan kita bisa tulis ini E0 sin omega T plus alpha. Kan gitu. Ya itu. Nah, ini jadi merupakan apa namanya, persamaan gelombang yang baru. Artinya baru itu tentunya E0-nya itu kan menjadi amplitude yang baru karena dia tersusun dari E01 plus E02. Begitu juga fasenya ya kan. Alfanya juga sama. Kecuali omeganya sama ya di sini. Omeganya tidak berubah nih. Jadi frekuensinya sama ya, tapi mereka juga tetap harmonik gitu. Jadi tadi kan si E0 sin sin omega T plus alpha 1, E0 sin omega T plus alpha 2 itu juga sinusoidal gitu loh. Artinya gelombang baru ini hasil dari superposisi dua gelombang tadi gitu. Yang dia masih tetap harmonik, kemudian dia juga memiliki frekuensi yang sama, akan tetapi mereka memiliki E0 dan alpha yang baru kan gitu. Nah, E0 dan alpha baru yang itu kita dapat dari mana? Ya tentunya dari yang kita hitung tadi kan. Kita kan tadi sudah mengasumsikan bahwa atau kita sudah bukan mengasumsikan tapi memang membuat tadi E0 cos alpha itu E01 cos alpha 1 plus E02 cos alpha 2 kan gitu. Kemudian yang E01 sin alpha 1, E02 sin alpha 2 itu namanya E0 sin alpha kan gitu. Nah, kalau
Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Mohon maaf ini, apa namanya, ternyata betul-betul mati listriknya ya. Oke, tapi sekarang sudah terdengar ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kita lanjutkan lagi. Sudah, Pak. Wah, Nangkap. ini apa IndiHome-nya mati, kita tethering nih. Oke, mudah-mudahan baterai laptopnya tidak habis ya. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Halo. Oh, belum. Sorry. Bentar. Sekarang sudah kelihatan? Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, tadi kita baru sampai sini nih ya, bahwa apa namanya? Oh, sorry. Saya inikan dulu nih. Kuliah kita ini, oke, masih nyimpan juga nih. Oke ya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Terlihat, Oke, Pak. baik. Nah, baik. Nah, jadi tadi kita sudah sampai sini. Jadi kita bagian ini ya kita kuadratkan ya, sehingga yang sini kan menjadi N0 kuadrat cos ya. Begitu juga ini yang kita kuadratkan gitu. Nah, sini ada kesalahan nih. Jadi sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta mestinya ya di sini. Sorry. Ini mestinya cos kuadrat theta ya. Ini sama dengan 1 gitu ya. Jadi sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Sehingga nanti yang ini Anda jumlahkan saja gitu. Sehingga kalau Anda perhatikan di sini ini suku ini kan dijumlahkan tinggal ini juga N01 kuadrat. Suku yang ini kan, ini juga N02 kuadrat. Nah, suku yang agak panjang ini tersusun dari cos alfa 1 cos alfa 2 plus sin alfa 1 sin alfa 2 ya. Yang tidak lain kita bisa menuliskan ini kan cos alfa 1 dalam kurung alfa 1 min alfa 2. Anda ingat kan kalau cos itu kan cos kalau ada aturannya juga kan. Cos X min Y gitu. Ya ini cos X cos Y plus sin X sin Y gitu kan. Ini juga gitu. Jadi cos alfa 1 cos alfa 2 plus sin alfa 1 sin alfa 2 itu namanya bisa ditulis cos alfa 1 min alfa 2 gitu. Nah, jadi kalau Anda perhatikan, jadi di sini ada E0 itu ini kan jadinya. E0 itu adalah ini amplitude baru tadi kan. Asalnya kan masing-masing amplitudenya tuh E01 dan E02. Tapi kalau mereka kita jumlahkan, E0-nya menjadi ini kan akar dari E01 kuadrat plus E0 kuadrat plus 2 E01 E02 cos alfa 1 min alfa 2 gitu. Nah, alfa 1 min alfa 2 ini sering disebut dengan beda fase ya, yang sering disebut dengan delta. Nah, nanti itu yang bertanggung jawab pada interferensi itu kan suku ini gitu. Jadi kalau beda fasenya nanti itu kan karena misalkan dia koheren ya, maka biasanya beda fase muncul karena beda lintasan ya gitu. Nah, ini yang bertanggung jawab nanti ya, bisa interferensi destruktif, juga bisa interferensi konstruktif ya. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Oke ya, seperti itu. Jadi amplitude baru ya dari gabungan dua gelombang tadi ya. Gitu. Nah, apa tadi? Betul ya kita kita sini. Oke, jadi dalam beda fase itu ya, ketika dua gelombang itu
ketika ada dua persamaan gelombang gitu, itu dia dikatakan sepase atau sepase gitu jika beda fasenya itu 0, kemudian plus minus 2pi, plus minus 4pi, dan seterusnya ya. Nah, sehingga dia biasanya amplitudenya maksimum, amplitudo interferensinya ya. Di sini misalnya ini ada S1, kemudian ini E2, maka ini E3-nya. Itu namanya sepase ya gitu. Nah, yang kedua itu dua gelombang itu berbeda fase gitu. Berbeda fase di sini deltanya atau beda fasenya itu plus minus pi, plus minus 3pi gitu kan. Nah, bisa jadi kan kalau Anda perhatikan itu E1 plus E2-nya agak bergeser. Jadi nanti amplitudo resultannya itu lebih kecil gitu loh, ya kan. Nah, ini oke, nanti ini PR Anda lah ya, nanti saya kasihkan. Mungkin nanti ada di Google Class ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat selisih fase tadi ya, beda fase tadi ya. Tadi kan delta itu adalah alfa 1 min alfa 2 atau bisa juga Anda tulis alfa 2 min alfa 1 ya, boleh juga. Nah, ini kan tadi alfa itu atau konstanta fase itu adalah min kx plus epsilon, ya kan gitu. Sehingga kalau kita deltanya kita tuliskan ini alfa 2 min alfa 1, berarti kan ini adalah minus k x2 plus epsilon 2, kemudian min k x1 plus epsilon 1, atau kayak gini lah tulisannya ya kan. Nah, kalau misalkan di sini ada keliruan lagi nih. Kalau K-nya kita keluarkan dari sini ya, maka di sini mestinya di sini ada, kalau Anda lihat kalau kita konsisten ini ada seper K ya. Sorry. Nah, ini kan ada seper K sebetulnya. Ini seper K. Begitu juga di sini ada seper K ya. Gitu. Oke, kan ini kan konstanta saja ya. Ini 2pi per lambda gitu kan. Sehingga kalau kita tuliskan di sini 2pi per lambda, ya di sini ada seper K sih sebetulnya. Di sini masih ada seper K-nya juga. Itu atau 2pi per lambda ini ya kita tuliskan 2pi per lambda, di sini lambda per 2pi kan mestinya. Nah, kemudian kalau lambda sebagai fungsi indeks bias ya, misalnya yang satu di udara, kemudian yang satu masuk ke medium yang berbeda dengan indeks bias n, maka lambda itu lambda 0 n ya gitu. Sehingga kita bisa menuliskan di sini lambdanya kita ganti lambda 0 kali n di sini ya, lambda 0 n gitu. Nah, ini yang suku ini adalah jarak antar sumber ya, jarak antar sumber gitu ya, jarak dari jarak sumber 1, sumber 2 kan gitu. Kemudian ini adalah fase awal ya, fase awal. Ini fase selisih fase gitu sebetulnya ya, selisih fase. Nah, seandainya epsilon 1 min epsilon 2 itu konstan ya, selisih fasenya itu konstan, gelombang itu sering disebut dengan koheren ya gitu. Atau malah kalau epsilon 1 sama dengan epsilon 2 ya, sehingga nanti ini menjadi 0, itu adalah satu sumber gitu, namanya koheren ya gitu. Walaupun berbeda tapi dia tetap selisihnya tetap konstan gitu, selisihnya tidak berubah terhadap posisi, maka sumber tersebut tadi disebut dengan koheren. Contoh sumber yang koheren itu adalah laser ya. Misalnya nanti Anda juga akan dapat misalnya interferensi antar dari celah ya, interferensi yang itu satu sumbernya satu, kemudian dilewatkan pada celah, dua celah gitu, sehingga ketika dia berinterferensi di satu titik, di situ kan pada jarak tertentu tuh epsilon 1 sama epsilon 2-nya kan tetap ya, maka sering disebut dengan koheren. Nah, sehingga salah satu syarat terjadinya interferensi itu kan kalau sumbernya itu koheren gitu. Nah, sumber yang koheren itu sumber yang fase awal ketika di satu titik, kemudian di titik yang lain itu dia tidak berubah gitu. Sehingga selisihnya pun konstan kan gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, selisih atau beda fase itu, nah jika dua gelombang tadi awalnya itu sepase ya, jadi misalnya dari sumber yang sama,
sehingga epsilon 1 sama dengan epsilon 2 gitu ya. Jadi dari sumber yang sama tapi dia memiliki lintasan yang berbeda gitu ya. Maka kita bisa menuliskan beda fase tadi itu hanya bergantung dari X1 min X2 gitu. Nah, 2 pi per lambda 0 ini N X1 min X2, N-nya itu adalah indeks bias biasanya ya, indeks bias medium. Ini sering disebut selisih lintasan optik ya, sering disebut dengan beda lintasan optik gitu. Jadi lintasan optiknya atau deltanya itu disebut dengan N kali D ya. D itu adalah tadi D itu jarak beda lintasan ya. Jadi beda lintasan optik. Nah, sehingga beda fase tadi itu hanya ditentukan oleh K0 kali di sini adalah beda lintasan optik gitu atau lambda di situ ya. K0 kali lambda. K0-nya itu 2pi per lambda 0 ya gitu. Oke, kemudian kalau ada pertanyaan bagaimana dua gelombang dari sumber yang sama memiliki lintasan yang berbeda gitu. Dari sumber ya, jarak dari sumber. Ya, bisa aja kalau Anda tahu bisa dilewatkan pada misalnya celah ya, 2 celah dari sumber itu bisa juga satu dilewatkan medium tertentu, satu langsung kan gitu. Kayak gitulah ya. Gitu. Oke, yang tadi kan beda fasenya tuh ya kan beda apa namanya kita menghitung amplitudo barunya sehingga menimbulkan beda fase. Nah, sekarang kita ingin apa namanya menghitung fase barunya, alfa barunya itu seperti apa kan. Nah, jadi kan ada E0 sin Kx min omega ya tadi yang ini. Nah, tadi. Yang baru. Nah, ini kan omega T plus alfa. Kan tadi E0-nya udah, alfanya kita ingin tahu. Nah, maka ya sama sebetulnya dari tadi dari persamaan yang kita sebut N0 1 cos alpha 1, N0 2 cos alpha 2 itu N0 cos alpha, kemudian N0 sin alpha 1 plus N0 sin alpha 2 itu N0 sin alpha. Nah, maka kalau persamaan kedua ini saya bagi dengan persamaan ini, nah, maka kita dapatkan kan ini tangen alfa ya, tangen alfa. Yang ini adalah N01 sin alpha 1 plus N02 sin alpha 2. Yang ini per N01 cos alpha 1 plus N02 cos alpha 2. Nah, ini disebut dengan fase barunya ya kan gitu. Ya, fase barunya itu ini gitu. Ini kalau digambarkan kan di sini misalnya ini ada fase 1 ya, yang biru. Kemudian fase 2. Nah, ini fase 3 fase barunya yang alfa ini gitu. Oke, kalau ada pertanyaan bagaimana sih kapan gitu misalnya alfa mendekati alfa 1 dan kapan alfa mendekati alfa 2. Ya, kalau dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa tangen alfa itu mendekati alfa itu ketika alfanya itu kecil ya, kecil banget gitu. Nah, kalau dalam persamaan ini tentunya kita lihat kalau alfa itu sama dengan alfa 1 ya ketika alfa 2-nya 0 lah ya gitu. Dan ya kemudian alfa mendekati alfa 2 ya ketika alfa 1-nya 0 ya gitu. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang jika ya kita memberikannya ini juga ya nanti aja Anda kerjaan di PR ya. Gitu. Nanti akan saya kasihkan PR Anda ke Anda ya untuk Anda mengerjakan pertanyaan kedua ini ya. Di homework. Oke, nah kemudian kita lihat lagi apa namanya apa itu definisi dari rapat flux ya dari gelombang resultan dua gelombang tadi gitu. Nah, kalau ada definisi tentang iradiansi atau intensitas ya, intensitas itu sebanding sebentar. Oke ya, jadi intensitas itu sebanding dengan kuadrat amplitudo dari medan listriknya kan ada definisi itu kan. Jadi intensitas itu rata dari vektor Pionting ya.
Ini sebanding dengan E0 kuadrat, jadi amplitudo kuadrat ya dari medan listriknya. Nah, maka ketika E0-nya itu yang kita punya tadi ya, itu adalah E01 kuadrat plus E02 kuadrat, kan tambah kemudian di sini ada beda fase antara alfa 1 alfa 2 ya. Nah, maka kan kalau Anda lihat di sini, ini I itu sebanding dengan E0 kuadrat. Nah, sehingga yang ini, suku-suku ini kan tinggal dimasukkan saja. Ini kemudian ada I1, intensitas dari gelombang 1, kemudian ini intensitas gelombang 2 ditambah, nah suku ini kan ada suku ini nih. C epsilon 0/2, kemudian ini ada 2 E01 E02 cos alfa 1 min alfa 2. Nah, suku ini sering disebut dengan suku interferensi ya gitu. Jadi suku ini adalah suku interferensi gitu. Nanti kita bisa lihat kalau alfa 1 min alfa 2-nya itu apa namanya sama dengan 0 atau 0 pi, dia maksimum ya. Berarti interferensinya konstruktif. Tapi kalau dia setengah panjang gelombang bisa jadi menjadi destruktif ya kayak gitu. Oke, nah jadi secara aljabar nih jika kita memiliki dua gelombang yang memiliki frekuensi yang sama, amplitudo sama, kemudian juga fase awalnya sama, tetapi yang satu mengikut apa namanya melalui suatu jalan yang berbeda dengan delta X gitu. Nah, maka tadi kan kita tahu bahwa alfa 2 min alfa 1-nya akan tinggal K delta X ya gitu. K delta X. Nah, hasil dari interferensinya, kalau misalnya tadi amplitudenya sama ya, kemudian frekuensinya juga sama, kemudian fase awalnya juga sama, ya kita akan dapatkan ini kan. Kenapa ini? Ya dari ini kan, jadi dari E0, 1 sin, tadi kan omega T min alfa 1 ya. Kemudian plus E0 sin omega T plus alfa 2 plus alfa 1 gitu ya. Nah, maka ini kalau sama, ini kan sin plus sin ya. Sin plus sin itu bisa menjadi 2 kosin kan. 2 kosin. Sehingga nanti amplitudenya atau persamaan gelombangnya bisa jadi seperti ini nih, ya kan. Gitu. Tes suara saya masih kedengeran? Masih, Pak. Terdengar, Pak. Masih, Pak. Masih ya. Oke, ini putus-putus ya. Oke, listrik tempat saya itu udah hidup lagi. Saya izin untuk keluar dulu terus masuk ya. Saya pakai IndiHome lagi. Ini jaringannya juga jelek tempat saya. Saya izin keluar dulu. Sorry. Ini saya coba ke IndiHome. Masih terdengar ya? Masih, Pak. Oke. Sebentar. Wah, ini listriknya neng deso saya, Mas. Jadi kadang mati. Kalau hujan dikit mati. Bentar, oke. Oke, saya lanjutkan lagi deh. Sorry, ini ada gangguan. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke ya, jadi kita dapat menuliskan resultannya itu seperti ini gitu. Dari kan sin plus sin menjadi 2 kosin, yang satu dijumlahkan, yang satu dikurangi. Kita dapatnya ini ya gitu. Nah, yang kalau dalam nanti kita lihat ya dalam kasus khusus gitu, ini yang disebut dengan konstruktif ya. Jadi seperti ini S1 misalnya seperti ini, tapi dia sepase kan. Jadi dia konstruktif, jadi gede. Tapi yang kedua destruktif. Jadi ada apa namanya ini beda lintasannya itu setengah panjang gelombang gitu ya. Ini maksimum, ini minimum, sehingga nanti ketika dijumlahkan jadi flat dia, jadi 0 ya. Gitu. Nah, ini terjadi kan. Jadi ini terjadi ketika
ya konstruktif interferensi itu terjadi ketika delta X-nya jauh lebih kecil dari lambda ya. Dia lambda 1 min lambda-nya itu 0, 2pi dan seterusnya, sehingga ini dijumlahkan. Tapi ketika delta X-nya itu beda lintasannya itu sama dengan setengah lambda, maka ini atau alpha 1 min alpha 2 itu menjadi pi, 3pi gitu ya. Ini akan menjawabkan nih N01 min N02 ya gitu. Sehingga ketika amplitudo 01 I01 sama, maka ini akan jadi 0 ya gitu. Jadi ini yang disebut dengan konstruktif interference, kemudian yang ini destruktif interference ya gitu. Nah, jadi kalau tadi contoh kasus untuk yang dua gelombang ya. Nah, kalau superposisi banyak gelombang bagaimana gitu. Jadi, nah ini superposisi N jumlah gelombang itu kalau dia misalkan koheren, kemudian gelombangnya harmonik, kemudian memiliki frekuensi yang ya di sini sama ya omeganya, kemudian juga dia berjalan atau menjalar pada di arah yang sama ya gitu. Maka dia cenderung gelombangnya itu harmonik dengan frekuensi yang sama ya gitu. Jadi dengan persamaannya ini menjadi E0 cos alpha plus omega T ya di sini. Jadi ini akan kita jumlahkan secara keseluruhan gitu ya. Jadi E0 cos alpha 1 plus omega T, alpha 2 dan seterusnya ya. Jadi dijumlahkan aja terus gitu. Dengan amplitudonya itu adalah ini ya. Jadi seperti yang tadi itu. Jadi E01 kuadrat plus 2 di sini E0I, E0J cos alpha I min alpha J, kemudian fase barunya itu adalah tadi di sini sigma dari N0I sin alpha I plus N0 I cos alpha I ya. Sama sebetulnya kan yang seperti yang tadi ini yang dua ini. Nah, yang ini ya gitu. Tinggal kan yang tadi kan dijumlahkan terus gitu. Sama juga. Yang ini juga begitu. Yang Anda lihat yang ini kan dijumlahin gitu. Oke, itu untuk yang secara aljabar ya gitu. Oke, yang keduanya metodenya dengan metode kompleks ya. Artinya pakai persamaan Euler. Jadi jika kita memiliki n gelombang dengan frekuensi yang sama, kemudian menjalar dalam arah positif x ya gitu, kemudian masing-masing gelombang itu seperti ini, jadi kita bisa menuliskan dia EJ itu N0J epsilon I alpha 1 plus omega T kan gitu. Dia ini menjalar ke arah ya karena ke arah omega T min tadi KX ya. KX plus epsilon tadi ya. Nah, ini kan persamaan yang sebetulnya sama aja kan. Anda tahu, masih ingat I theta itu adalah cos theta plus I sin theta. Kan gitu kan? Ini persamaan Euler ini. Jadi epsilon I theta, bukan epsilon, I theta itu adalah cos theta plus I sin theta. Jadi sama ini. Jadi ini adalah juga sinusoidal juga ya gitu. Jadi ketika kita punya suatu gelombang yang ditulis seperti dalam persamaan Euler ini. Nah, gelombang resultan dari superposisinya itu juga akan seperti ini kan. E0 I alpha plus omega T gitu. Nah, dengan amplitudo kompleks yang barunya itu adalah ini ada E0 kuadrat EI alpha, itu adalah sigma dari E0 C EI alpha, ya gitu. Ya, oke. Kemudian itu yang secara kompleks. Nah, kemudian yang secara grafik ya, dengan menggunakan pasor. Nah, ini kita lihat dalam diagram pasor itu kan ada seperti ini nih. Jadi biasanya dia arahnya counter clockwise ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ini 0, 30, 60, 90 dan seterusnya. Sehingga nanti di sini menjadi satu panjang gelombang ya kan dalam 360. Kan dia kalau ini omega T nih. Jadi ya ke sini, ke sini, ke sini gitu terus
sampai ini 180, terus ke sini negatif, negatif ya, nyampe di positif, negatif. Nah, sehingga fungsi T itu AM sin omega T plus B, ya, gitu. Nah, jadi metode grafik ini ya itu di apa namanya, untuk mendapatkan tadi ya, untuk mendapatkan amplitudo dan fase baru gitu ya. Nah, ini biasanya dengan gambar grafik ini juga untuk lebih mudah gitu menjumlahkan gelombang yang lebih dari 2 gelombang gitu ya. Sehingga nanti ya nanti kita lihat kalau Anda senang datanya cukup komplit, mungkin data gambarnya kalau masih sederhana bisa kita gambarkan kan dengan diagram Pasor. Tapi kalau sampai terlalu banyak juga mungkin metode aljabar juga bisa ya, seperti itu. Oke, jadi biasanya kalau tadi ya diagram Pasor itu dipakai untuk lebih dari 2 gelombang yang untuk dikombinasikan gitu. Nah, dalam diagram Pasor ini panjang amplitudonya itu adalah resultannya, maksudnya itu adalah panjang dari gelombang akhirnya ya. Jadi panjangnya itu adalah amplitudo gelombangnya gitu, kemudian nanti arahnya itu dari positif. Jadi sumbu X positif yaitu alfanya. Nah, jadi dalam diagram Pasor itu kita biasa menuliskan E0, kemudian ini sudut alfa ya. Ini E0 menunjukkan amplitudonya, ini menunjukkan alfanya. Nah, langkah-langkah dalam diagram Pasor itu tidak lain adalah kita menggambar vektor masing-masing ya, kita gambar, kemudian mereka kita geser ya, satu misalnya ujung ke kepala ya, kemudian satu ujung lagi ke kepala lagi dan seterusnya gitu. Nah, menggambar vektor jadi gelombang resultan itu ya dari ujung yang satu ke kepala yang paling akhir gitu kan, seperti itu. Nah, panjang dari vektor resultan itu adalah itu amplitudonya, kemudian sudutnya itu adalah sudut fasenya gitu. Nah, misalkan ini ada contoh ya, biar jelas. Ini misalkan ada E1 itu satu gelombang 5 sin omega T. Ya, kita gambarkan di sini kan berarti di sini fasenya kan nggak ada, jadi 0. Jadi dia lurus saja di sini kan. Nah, panjang dari ini adalah 5 gitu kan. Panjangnya 5. Kemudian yang E2 itu 10 sin omega T plus 45. Nah, berarti sudutnya ini 45. Sedangkan panjang ini ke sini adalah 10 gitu. Ya kan? Jadi ini 5, mestinya ini 10. Ya, panjangnya jadi 10 nih gitu. Kemudian di sini ada sin omega T min 15 derajat Celcius. Berarti ini 1 panjangnya. Kemudian sudutnya 15 itu ke bawah gitu. Selalu ya. Kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif. Jadi dia gini, straight ke situ. Nah, kemudian 10 sin 120 ya gitu. Nah, maka kita lihat di sini 120 ini ya berarti dari sudut ininya, sudut datar X-nya ya, 120 ke sini. Berarti dia akan ke sini dia sudut gitu. Panjangnya adalah 10 lagi ya. Kemudian yang 5 ini kan 8 sin plus 180. Berarti kan ini 180 ini ke sini, berarti ini ke sini ya 05. Nah, berarti resultannya kita gambar dari ujung sini sampai kepalanya sini. Gitu. Kemudian ini kita ukur panjangnya ini kan mewakili E0-nya, amplitudonya, kemudian sudut ini adalah mewakili sudut fase akhirnya ya. Gitu. Kayak gitu, gampang ya. Gitu. Nah, gelombang resultan itu, resultan dari gelombangnya tadi, itu bisa jadi dia mendahului atau tertinggal ya dari gelombang pembentuknya. Kan gitu. Kadang-kadang hasil resultannya itu tertinggal atau
mendahului ya, istilahnya lead dan lag ya gitu. Nah, kalau gelombang 1 itu meninggalkan gelombang 2, itu artinya puncak gelombang 1 itu terjadi pada lokasi yang lebih awal daripada peak puncak gelombang 2-nya gitu. Kalau gelombang 1 itu ketinggalan dari gelombang 2, itu artinya peak dari puncak dari gelombang 1 itu terletak setelah puncak dari gelombang 2 ya, kayak gitu. Nah, contoh ini yang ini ada misalnya kalau kita lihat, oke, ini E01-nya ini di sini kita lihat nih. E02 ya, ketika E02 itu ketinggalan dari E01, Anda lihat E02-nya kan dia ketinggalan dari E01 karena memang E02-nya lebih E02 ini mendahului E01 ya, karena puncak E02 lebih dulu daripada puncak E01 gitu. Tapi E-nya ini resultannya E-nya itu dia tertinggal dari E1 ya. Kenapa? Karena ya di sini dia lebih E02-nya si E0-nya ini resultan E-nya dia puncaknya lebih awal ya, mendahului dari E1 ya gitu. Lead E1. Oke, jadi yang namanya ketinggalan dan mendahului itu bisa dilihat dari puncaknya gitu. Kalau puncaknya itu lebih dulu berarti dia mendahului kan gitu. Jadi kalau gelombang 1 mendahului gelombang 2 berarti puncak 1 itu letaknya puncaknya itu lebih dulu daripada puncak gelombang 2 gitu. Kalau gelombang 1 itu ketinggalan dari gelombang 2 berarti puncak gelombang 1 itu setelah puncak gelombang 2. Intinya gitu aja ya. Ya gitu. Nah, ini ada satu contoh kan di sini juga. Nah, jika sini E-nya atau resultan itu ketinggalan, maka fasenya dia jadi positif ya, gitu. Jadi Anda lihat di sini, atau jika dia ketinggalan, jadi dia negatif ya, clockwise gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, dia ini positif ya ke sini, kemudian E2-nya juga positif ya ke sini. Gitu. Jadi E1 di sini E2 mendahului E1 ya, E2 mendahului E1, kemudian di sini juga E itu mendahului E1 ya. Betul ya, E-nya juga mendahului E1. Jadi dia selalu positif di sini ya, gitu. Tuh. Oke. Oke, nah, oke yang berikutnya kita lihat random dan sumber yang random dan koheren ya. Tadi kita sudah menunjukkan bahwa untuk yang sumber yang banyak gitu, tidak hanya 2, maka E0 kuadrat itu adalah E0 I1 kuadrat plus suku yang ini kan, ada suku interferensinya yang sini. Jadi dari 1 sampai N, J1 sampai N juga gitu ya, dijumlahin. Nah, ketika sumbernya itu pasenya random, maka biasanya suku yang sebelah sini ini akan lenyap gitu. Sehingga yang terjadi adalah intensitas akibatnya hanya N kali N01 gitu ya. Jadi N01 N kali N01. Ini ketika sumbernya itu random, artinya bukan sumber yang koheren ya gitu. Jadi resultan iradiansi atau intensitas dari sumber yang memiliki pasu random itu intensitasnya merupakan penjumlahan dari individunya ya, dijumlahin aja gitu. Nah, sedangkan kalau sumbernya itu sepase dan dia koheren, kita bisa lihat yang suku sini ini kan menjadi 1 ya, suku sini 1, sehingga jadi di sini I0-nya itu menjadi N kuadrat kali N01 gitu. Atau kita bisa lihat jadi resultan iradiansi atau intensitas dari sumber yang koheren itu adalah N kuadrat kali intensitas individunya ya gitu. Jadi dia akan lebih cerah gitu. Makanya kalau sumbernya random seperti sumber lampu gitu agak susah ya untuk interferensi. Tapi kalau sumbernya koheren seperti sumber laser itu akan berinterferensi cukup kuat ya. Fenomena interferensinya bisa terlihat jelas gitu.
kalau menggunakan lampu akan buram ya. Oke, kemudian juga kita lihat fenomena standing wave ya. Jadi standing wave itu di mana ada 2 gelombang, tapi yang satu misalnya menjalar ke kiri, yang satu menjalar ke kanan. Nah, biasanya kalau yang menjalar ke kiri itu omega T plus Kx, kemudian yang ke kanan ini adalah omega T min Kx. Kemudian juga ada katakanlah di sini fasenya gitu ya. Nah, ini memiliki amplitude yang sama. Kalau Anda lihat di sini sin plus sin ini menjadi 2 kosin, yang satu dikurangkan, yang satu dijumlahkan ya kan gitu. Sehingga kalau yang dikurangkan yang di sini menjadi ininya hilang ya omega T tinggal Kx plus PR per 2, sedangkan yang dijumlahkan ini menjadi omega T min P-nya fase ya, konstanta fase. Nah, bentuk gelombang seperti ini namanya standing wave. Ya, jadi gelombang berdiri ya. Nah, ciri dari gelombang berdiri itu antara temporal dan radial itu dalam fungsi yang beda spasial dan temporalnya ya. Kan kalau gelombang ini kan gelombang berjalan. Ini gelombang berjalan, tapi karena dia berinterferensi atau bersuperposisi, berpadu gitu karena bertemu sehingga dia jadi standing wave di sini gitu. Nah, kemudian ya, kita lihat bahwa suku yang sebelah sini nih, ini misalnya sin kalau PR-nya itu pi gitu, beta fasenya pi, nah, maka kita juga bisa lihat kalau ini pi, ya ini kan cos plus sin ya gitu. Ini yang satu akan 0, tinggal sin Kx. Ya ini kan sin cos plus cosin ya, sin cos plus cosin ya, tinggal ini cos omega T saja. Nah, ketika ini 0 gitu, ini kan bisa tahu ini artinya kita bisa tahu ini node, kemudian perut, kemudian ini node-nya. Nah, ini adalah ketika ini MP. Jadi ketika node terjadi, itu terjadi ketika dia ini lambda per 2 ya, selisihnya lambda per 2. Jadi X sama dengan M per lambda per 2, ini akan ada root di sini ya. Gitu. Jadi sama dengan 0. Ya, Anda bisa tahu lah di sini kan. Gitu. Jadi Kx-nya itu sama dengan MP, kemudian X-nya itu jadi M lambda per 2 ya di situ. Gitu. Nah, kalau kita terapkan dalam laser ya, di laser ini, kan prinsip laser itu juga ada di laser itu kan yang namanya laser itu ada 2 resonator ya. Jadi ini ada bahan aktif, kemudian di sini ada 2 mirror. Nah, di sini ada pantulan, ada juga pantulan di mirror 1, pantulan mirror 2. Biasanya pantulan kalau di mirror 1 ini mungkin kalau yang ini 100% reflected ya. Biasanya ini 100% reflected. Nah, kalau ini yang direfleksinya kan mungkin 99% atau kadang-kadang 95%, sehingga 1% dikeluarkan atau 5% dikeluarkan ya gitu. Jadi ya dipakai, kita pakai. Nah, yang di sini ini juga standing wave gitu. Jadi ya kita bisa lihat standing wave terjadi tadi di sini M lambda per 2. Nah, kemudian ini jarak ini D resonatornya, kemudian lihat nih frekuensi standing wave ini adalah MC per 2D ya. M-nya ordonya mungkin bisa 1 atau berapa. C itu kecepatan cahayanya, kemudian 2D. Ya, ini D itu jarak antar resonatornya. Kita bisa tahu frekuensinya di situ ya. Oke, itu standing wave dari 2 gelombang ya, ketika gelombang datar dan gelombang pantul. Nah, dalam cerita resultan dari 2 gelombang itu juga kita bisa lihat dalam fenomena beat ya, jadi fenomena layangan gitu. Jadi layangan atau echo ya, kadang-kadang gitu. Itu adalah karena superposisi 2 gelombang yang memiliki sedikit perbedaan di fase ya gitu. Jadi ini ada 2 gelombang misalnya Si1 ya. Ini punya 2 pi per K1X, kemudian yang keduanya itu juga K2X ya. Artinya memiliki panjang gelombang yang sedikit berbeda ya gitu. Ini pada satu posisi dia pada
dia menjalar ke sumbu X ya gitu. Nah, kemudian kalau kedua gelombang ini kita superposisikan ya, ini kan menjadi A cos KX1 cos KX2 ya gitu. Sehingga kita bisa cos plus cos itu 2 cos cos kan. Ya, jadi kalau Anda ikut ini nih, yang ini ada diketahui ya. Jadi cos theta 1 plus cos theta 2 ini kan menjadi 2 cos yang satu dikurangkan setengah dari theta 1 min theta 2 per 2, yang satu dijumlahkan theta 1 plus theta 2 per 2. Nah, maka yang di sini menjadi X1 min X2 per 2, yang sini X1 plus X2 per 2. Nah, ini sering disebut dengan ini K-nya itu K grup. Jadi apa namanya, nanti kecepatan grup yang ini sering disebut dengan kecepatan fase ya. Jadi ini bilangan grup ya. Jadi K1 min K2 ini biasanya lebih lambat ya, yang sedangkan ini kecepatannya lebih tinggi ya. Ini K1 plus K2. Ini namanya envelope ya, envelope grup gitu. Yang cepat ini adalah kecepatan fasenya ya gitu. Oke. Nah, jika dua gelombang memiliki wavelength atau panjang gelombang yang mendekati sama gitu. Jadi lambda 1 sama dengan lambda 2 sehingga delta lambdanya itu lambda min lambda itu jauh lebih kecil daripada lambda 1 dan lambda 2 gitu. Maka bilangan gelombang fasenya itu yang K1 plus K2 itu bisa kita nyatakan seperti ini kan. Jadi ini 2pi per lambda 1 lambda 2 kan menjadi seperti ini kan. Karena ini mendekati lah, ini jadi 2 lambda 1 per lambda 1 kuadrat misalkan. Sehingga 2pi per lambda 1 kan. Sedangkan bilangan gelombang grupnya ini menjadi seperti ini kan. Jadi 2pi lambda per lambda 1. Ya ini ada delta lambda di sini. Lambda 2 min lambda 1 ya. Nah, kemudian di sini ada delta lambda per 2 lambda 1 gitu. Jadi atau 2pi per delta atau ya deltanya itu adalah ini sering disebut dengan bit. Jadi layangan ya, 2 lambda 1 per delta lambda. Jadi ada layangan di sini. Jadi kita bisa menuliskan yang sebelah sini ini adalah bit, jadi ada layangan ya. Ini selisih. Jadi ini adalah envelope-nya itu, kemudian ini adalah fasenya, Pi1 plus Pi2. Ya ini fasenya ya, gitu. Nah, oke. Jadi disebut dengan kecepatan fase dan kecepatan grup ya. Jadi ketika gelombang-gelombang ini memiliki ya tidak kebergantungan terhadap waktunya, kita lihat ya. Pi1 itu A cos K1X omega 1T, kemudian Pi2-nya itu A cos K2X min omega 2T. Maka tadi bilangan fasenya itu adalah K1 plus K2 per 2. Jadi ini kan dia. Omega 1 plus omega 2 per 2 ini adalah gelombang dengan frekuensi yang tinggi ya. Dia biasanya kecepatan dari fasenya. Kemudian bagian grupnya ya, bilangan gelombang grupnya itu ini sering disebut dengan gelombang frekuensi rendah atau envelope-nya ya, omega 1 min omega 2 per 2. Nah, ini sering disebut dengan kecepatan fase ya. Jadi omega P per Kp ini adalah omega 1 plus omega 2 per K1 per K2 plus K2 atau omega per K. Sedangkan kecepatan grupnya ini adalah di omega per dk gitu. Nah, kalau kita lihat ini ketika bergerak itu ini di sini adalah kecepatan fasenya itu yang kecil-kecil ini, sedangkan envelope-nya ini adalah kecepatan grupnya. Ini ada kecepatan grup, kemudian di antara kecepatan grup itu ada kecepatan kecil gini, lebih cepat ya. Ini namanya kecepatan fasenya. Nah, kecepatan grup ini itu kan d omega per dk ya. Kita bisa menuliskan kalau omeganya itu adalah K kali V misalnya. V fase gitu. Maka kita bisa derivatifkan dia ke K ini adalah kecepatan fase plus K dV dk ya. Sehingga ya kita bisa menuliskan ini kecepatan fase itu 1 plus lambda per N dN per d lambda ya, seperti itu. Oke, nah berarti kan ini adalah kecepatan fasenya.
kecepatan fase itu omega per K, itu sering disebut dengan kecepatan fase ya. Sementara kecepatan grup itu adalah di omega per dk ya. Jadi derivatif omega ke K. Jadi kecepatan fase biasanya lebih cepat daripada kecepatan grupnya ya. Nah, oke, mungkin itu ya yang untuk hari ini ya. Sambil silakan kalau ada yang ingin tanya, atau saya sambil apa namanya, menayangkan lagi absensinya. Oh, sorry, ini ada absensinya agak error karena tadi kita oke, udah ada lagi. Silakan ya. Kalau mau ada yang tanya atau sambil ada juga absen kalau yang belum absen. Atau nanti kalau yang satu device tinggal WA saya aja ya. Secara personal juga boleh atau di grup juga boleh. Nanti saya absenkan ya. Halo? Halo Pak. Oke, ya Mas. Ya, gimana? Nanti PPT-nya boleh minta tolong di-share ya Pak. Terima kasih. Oke, PPT-nya sebetulnya sudah ada di JC kalau tidak salah. Di Google Class yang kemarin Pak Iman pakai. Halo? Oh iya, yang file di bawah itu ya. File yang di Dari bawah tahun itu. lalu. Yang tahun lalu. Tapi nanti coba, ya sebetulnya sama ya. Jadi PPT-nya itu sama untuk pertemuan berikutnya itu sudah semua saya upload di situ sebetulnya. Ya, bisa Anda cek ya di situ. Oke Pak, angkat. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke, ya. Oke, silakan, ada lagi yang lain? Ya, ini baru kita teori ya tentang superposisi ya. Kita belum ke optiknya sebetulnya ya. Kita masih matematis alat yang akan kita gunakan untuk kita nanti mengamati interferensi dari optiknya ya. Jadi memang ini kita belum ke arah apa betul-betul di optiknya ya. Tapi alat yang dipakai untuk mengamati fenomena ya gitu. Nah, minggu depan insya Allah kita masuk ke polarisasi ya. Nah, di polarisasi itu seperti apa sih sebetulnya ya fenomena polarisasi itu ada yang sirkular, eliptik ya kan, kayak gitu. Itu fenomena itu terjadi kenapa? Ya salah satunya itu jadi ada interferensi. Tapi dalam prakteknya itu biar dia bisa terpolarisasi melingkar, terpolarisasi eliptik itu seperti apa gitu. Nah, bisa jadi kan tadi karena lintasan dua gelombang yang berbeda gitu. Nah, perbedaannya itu kenapa? Ya kita kasih di situ misalnya filter ya atau bahan-bahan yang itu membuat dia ketinggalan setengah panjang gelombang, seperempat panjang gelombang gitu kan. Sehingga fenomena yang terjadi itu si medan E-nya terutama itu terpolarisasi ya gitu. Nah, juga kita nanti akan belajar tentang polarisasi dengan matriks John ya, yang biar ya sedikit lebih matematis juga ya, gitu. Oke. Gitu? Oke, kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada, berarti cukup kuliah kita ya. Nanti saya kasih Anda PR. Tapi PR-nya nanti saya kasih baru deh di topiknya di situ. Nah, setiap ya mungkin setelah selesai kuliah gitu satu topik atau dua topik nanti saya kasih PR. Nah, tentunya juga ada gradernya kan. Nah, PR itu sih sebetulnya nanti yang menulis grader. Kemudian itu untuk membantu ya nilai Anda ya, nilai akhir Anda kalau toh kurang gitu bisa kita tambahkan dari PR ya gitu. Oke, kalau tidak ada cukup ya. Kalau sudah selesai, terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke.